Dok, anak saya jatuh, gimana nih? Halo Mami Millennial, saya Dr. Gary. Di video kali ini kita akan bahas tentang gimana sih penanganan kalau anak kita jatuh yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, nggak selalu anak yang jatuh artinya ada sesuatu yang membahayakan. Nah, jadi ada beberapa yang mesti kita lihat apakah anak itu termasuk ke dalam jatuh yang perlu kita khawatirkan atau kita perlu bawa anak kita itu ke rumah sakit atau ke dokter. Yang pertama adalah kalau jatuhnya, terutama yang paling banyak mami-mami concern adalah kalau jatuhnya kena ke kepala. Ya dong, karena kepala itu adalah otak dan juga selama periode 2 tahun pertumbuhan anak itu, perkembangan otak itu yang paling krusial. Jadi pasti banyak mami millennials yang cukup concern kalau anaknya jatuh kena ke kepala. Nah, jadi yang pertama, kalau jatuhnya kena ke kepala, yang pertama mesti dilihat adalah apakah kalau misalnya terbentur jatuh di kepala lalu anaknya pingsan. Nggak sadar, dibangunin susah. Yang kedua adalah kalau misalnya ternyata setelah jatuh kena kepala dan anaknya kejang. Oke. Yang ketiga adalah kalau misalnya setelah jatuh kena kepala lalu dalam waktu 24 jam kok anaknya kita main-mainin tangan ke depan matanya atau begitu kita jalan yang biasanya anak kita lihat kiri kanan, kok dia nggak gitu bisa ngelihat kita lagi sekarang. Nah itu takutnya apakah ada perdarahan di belakang otaknya sehingga menyebabkan ada gangguan pada penglihatannya. Oke, yang ketiga adalah kalau misalnya ada keluar cairan yang bening dari hidung, dari telinga, ataupun keluar cairan seperti darah, warnanya merah. Keluar dari hidung, keluar dari telinga, atau bahkan sampai bisa terlihat di belakang telinga ininya, atau saya peragakan di belakang telinganya bayinya sendiri, itu ada terlihat warna merah atau keunguan di bagian kiri kanannya. Nah itu biasanya menandakan dicurigai adanya dasar dari tulang tengkoraknya yang retak atau patah. Nah itu yang mesti coba diperhatikan. Lalu yang kelima, biasanya kalau misalnya kita lihat apakah ada kesemutan atau apakah kita lihat ada kelemahan dari anggota gerak badan anaknya setelah jatuh, ataupun misalnya anak yang sudah lebih besar kita bisa lihat ternyata kok seperti patah nih, kok bentuknya kok nggak lurus, kok dia bisa jadi bengkak besar, ataupun misalnya tulangnya jadi seperti ya terlihat patah kayak mengok begitu ya. Nah jadi itu yang mesti dihati-hati. Tapi biasanya kalau kita curigai patah itu tidak perlu tunggu sampai kelihatan tulangnya bener-bener aneh bentuknya. Dari bengkaknya saja kita juga bisa mencurigai apakah anak kita curiga ada patah atau retak di tulangnya. Biasanya kalau yang bengkaknya besar sekali dan kayaknya sampai bulging sekali, nah itu biasanya kita curigai ada tanda-tanda atau kecurigaan ke arah retak atau patah. Yang terakhir adalah kalau misalnya ternyata ada gangguan berjalan, gangguan menulis, gangguan berbicara. Nah itu yang perlu diperhatikan kalau misalnya setelah jatuh kok anak kita jadi ada masalah seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 24 jam anak kita mengalami kondisi-kondisi seperti itu, maka tolong segera dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter terdekat untuk bisa dievaluasi atau diperiksakan lebih lanjut. Apakah jatuhnya anak tersebut itu menimbulkan penyakit ataupun ada gangguan yang lain yang perlu segera diwaspadai dan diobati. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa tolong komen di video ini. Lalu jangan lupa klik like dan juga subscribe di video ini supaya kita bisa akan posting video-video selanjutnya untuk kita sama-sama bisa belajar pertolongan pertama pada anak. See you!